Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi komputer akuntansi perusahaan manufaktur untuk kelas 12 AKL. Jadi di sini saya akan membahas apa perbedaan mayop manufaktur dengan mayop perusahaan dagang dengan panduan modul yang kemarin saya kirim ke kalian. Oke, baiklah, langsung saja kita baca modulnya dulu ya. Jadi di modul yang pertama sini adalah melakukan setup awal. Jadi kalau kita mengikuti langkah yang ada di sini, kita sama mengisi identitas perusahaan ya. Ini masih sama ini masih. Saya besarkan dulu sementara. Nah, ini masih sama. Nah, di sini untuk menyusun daftar akunnya, di sini kita disuruh import ya. Tapi kita nggak punya filenya, jadi kita tidak bisa import, kita harus buat. Kebetulan di mayop saya ini sudah saya buatkan akunnya. Nanti saya kirim ya file akun dan file akunnya saja ya, maaf, karena nanti kalian harus praktek sendiri yang punya laptop. Jadi yang tidak punya laptop silakan ke rumah temennya yang punya laptop untuk mengerjakan bersama-sama seperti kelas 11 kemarin. Selanjutnya di sini setelah kita mengisi daftar akun, kita disuruh mengisi apa ini? Linked account untuk banking, seal dan purchase. Dan akun untuk payroll. Oke, begitu. Oke, kita langsung coba langsung dari sini ya. Nah, dari akunnya saya kecilkan biar kelihatan ketika saya membuka soal dan membuka mayopnya. Oke, kita lihat akun yang sudah saya buat tadi. Jadi perbedaannya di sini di aset ya, di aset tidak ada akun yang berbeda. Oh, ini ada ya, maaf. Jadi di aset ada akun yang berbeda, yaitu di akun persediaannya. Kalau kita di perusahaan dagang, persediaannya berupa persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Tapi kalau di sini di persediaan yang ada di perusahaan manufaktur itu macam-macam. Ada bahan baku, ada bahan penolong, bahan dalam proses, dan barang jadi. Dan lanjut ke liability, di sini sama saja, ada ini hutang penerimaan bahan, udah itu aja perbedaannya. Selanjutnya di equity ini tidak ada perbedaan juga, sama. Dari net earning ada modal ini. Lalu berikutnya income tidak ada perbedaan. Cost of sale di sini ada perbedaan, biasanya kita hanya cost of goods sold. Nah, di sini ada BDB biaya bahan di departemen 1 2. Kalau ada departemen 1 dan departemen 2, artinya kita nanti akan menggunakan metode harga pokok proses. Nanti akan saya jelaskan sambil lalu ya. Metode yang ada di manufaktur itu ada dua. Jadi metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjutnya sambil kita berjalan praktek ini ya. Karena pelajaran PAJDM juga kalian masih belum begitu paham di perusahaan dagang, jadi saya nggak bisa melanjutkan ke manufaktur dulu. Kita selesaikan fokus dagang di PAJDM. Oke, saya lanjut lagi. Selain itu di sini ada BDB untuk biaya tenaga kerja dan BDB BOP. Intinya di perusahaan manufaktur itu ada 3 komponen tentang biaya, yaitu bagaimana tentang bahan bakunya atau bahannya, lalu bagaimana tentang tenaga kerjanya, dan bagaimana tentang mesinnya atau biaya overhead pabriknya. Tuh. Selanjutnya ada expense. Di expense sama. Di sini order income sama dan order expense sama. Jadi yang beda ada di aset bagian persediaan dan ada di biaya di cost of sale dan cost of goods sold ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengikuti modulnya. Di sini kita disuruh untuk melakukan linked account untuk banking ya. Caranya di sini ada di tab setup linked account
banking account and banking account. Nah, ini jarang kita buka karena ini tidak akan berubah sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita samakan nomornya saja, 30999. Ini sudah sama 30999. Yang selanjutnya ini 11114. Electronic clearing account itu sama bahasa Inggrisnya ini dengan ini bahasa Indonesia, akun clearing elektronik. Tapi karena di akun kita sudah buat, maka kita pilih yang sudah kita buat. Nah, kita yes. Nah, itu kita ganti undeposit fund dengan akun dana belum di store. Ini artinya saja ini sebenarnya. Undeposit fund artinya, atau dalam bahasa Indonesianya ini, dana belum di store. Discount yes. Nah, ketika sudah selesai kita klik OK. Selanjutnya kita ke seal, linked account, seal account. Di sini yang atas sama account receivable dan casing bank ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pilih piutang dagang dan kas di bank. Lalu di sini yang dicentang hanya satu, yaitu I give discount. Kita cari potongan penjualan. Potongan penjualan. Nomor 4. Oke. Nah, di sini tidak ada perintah untuk membuka termin ya. Nah, tidak ada perintah untuk membuka termin. Kita ikuti saja. Kalau kita baca di soalnya, kemungkinan ya tidak ada terminnya karena di modul ini dia tidak klik term ya. Selanjutnya kita oke aja, kita ikuti modul aja. Kita ke linked account, purchase account. Di sini yang kita isi sama account payable dan casing bank, tapi dalam bahasa Indonesia. Lalu centang yang pertama kita pilih dengan hutang penerimaan bahan, dan centang yang keempat kita pilih dengan potongan pembelian bahan nomor 5. Oke, selesai, kita klik OK. Berikutnya kita disuruh mengisi akun linked account yang payroll account. Di payroll account ini kita suruh mengisi dengan casing bank yang ini juga casing bank, yang ini akun clearing elektronik, yang ini order employer expense, ini adalah beban gaji kantor. Mana ya? Oh, ini. Lalu berikutnya yang ini adalah hutang gaji. Oke. Setelah itu kita ke mengganti neraca awal pada akun buku besar. Kita suruh mengisi neraca saldo ya. Oke, mari kita coba untuk mengisi neraca saldonya. Di sini munculnya sampai equity ya. Kita buktikan sendiri. Nih, kita diingatkan akun kontra ya. Coba kita buktikan sendiri, setup balance, account opening balance. Oke, semua akunnya ada ya sampai order expense. Nah, di sini masih dolar ya. Oke, cara merubah dolarnya kita cari di control panel. Change the date, time or change date, time or number format. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Oke, additional settingnya kita lihat di currency, kita berubah RP, kita apply. Oke, kita mulai. Itu tadi yang setting RP dari Windows 10 ya. Kalau Windows 7, Windows 8 mungkin ada perbedaan sedikit lah. Intinya ada di kontrol panel untuk merubah dolar menjadi rupiah. Oke, saya lanjutkan. Kita mengisi. Ini soalnya ada di halaman berapa tadi?
Oke, ini adalah neraca saldonya. Kita isi mulai dari cash in bank ya. Kas bank 400 juta. Ingat, dibiasakan ketika kita mengisi ini harus teliti dan jangan sering-sering pegang mouse. Nah, untuk akun yang ada di kredit mulai dari hutang dagang, ini kalian jangan ketipu. Kalian masih sering ketipu di sini. Mesti kalau kalian menginputkan yang ada di mulai hutang dagang ini mesti dibuat kredit sama kalian. Padahal ini normalnya memang di kredit, jadi tidak perlu di minus. Yang di minus hanya akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan mesin. Nanti kalau ada yang kontra lagi ya kita minus. Kita lanjutkan dulu hutang biaya sekarang. Nah, ini ada prefer ini harusnya normalnya kredit karena dia ikut nomor 3, tapi dia ada di sebelah debit, maka kita minus ya. Oke, sudah nol. Kalau sudah nol kita oke. Kita kembali lagi ke modul. Setelah kita sudah menyelesaikan pengisiannya, berikutnya kita disuruh membuat saldo-saldo pada kartu hutang dan piutang. Oke, langkahnya sama ya. Kalau kartu hutang dan piutang ini, oke, jadi langkahnya sama. Kita membuatnya dari sini, card file, card list. Setelah card list kita langsung klik new di sini. Nah, kalau untuk yang kartu piutang atau kartu customer, kita pilih KTP nya customer. Saya kasih contoh satu saja ya. Kalau yang hutang atau supplier, maka kita pilih yang supplier. Jadi seperti itu. Oke, saya cari dulu ya soalnya. Kita coba praktekkan. Oke, ini adalah daftar nama pelanggan dan saldo piutangnya. Jadi kita pakai yang customer dulu. Nah, di customer ini kita masukkan namanya Tuku Ria Mebel. Ini identitasnya kurang lengkap ya, jadi kita sesuaikan aja dengan modulnya. Card ID-nya kode, lalu addressnya hanya Jakarta, gitu aja. Sudah. CD juga mungkin kita isi Jakarta juga boleh. Sudah, gitu aja. Nomor telepon juga tidak ada. Setelah itu kita klik new lagi.
new kita buat namanya Tuku Borneo Mebel Ciputat. Kita masukkan nomor card ID nya P002, alamatnya Ciputat tadi ya. Ini enggak di sini nih harusnya. Udah gitu aja. Lalu kita new lagi, kita buat yang daftar pemasok atau supplier UD Pelangi. Card ID nya adalah S001, alamatnya di Jakarta. Dan new lagi, yang selanjutnya adalah UD Sinar Jaya, ini S002 dan alamatnya di Jakarta juga. Oke, setelah kita selesai seperti biasanya kita klik OK. Kita pastikan di sini sudah ada ya dua customernya, ini di verify-nya, dan ada dua suppliernya ini. Oke, pastikan ini jangan sampai ketukar dan pastikan sudah diselesaikan. Kalau misalkan kalian bingung lihatnya jadi satu seperti ini, lihatnya satu-satu gini bisa. Customernya siapa saja, suppliernya siapa saja, kita lihat di kotak-kotak atas ini ya. Oke, kalau sudah kita close, kita ikuti lagi yang ada di modul. Mungkin di sini saya tadi salah ya, alamatnya Jakarta harusnya taruh di CD ya. Tadi saya taruh alamat, nanti itu buat evaluasi kalian, silahkan dibenarkan nanti. Selanjutnya kita disuruh untuk mengisi kartu piutangnya ini ya, mengentrikan saldo awalnya ini. Ini caranya ada di sini, setup balance, customer balance. Sini nggak usah diklik apa-apa, langsung add sale gitu aja. Nah di sini langsung tekan tab, baru kita pilih tukunya. Kita ketik di sini Ria, misalkan gitu. Ini Tuku Ria. Jadi yang pertama adalah Tuku Ria. Setelah sudah birunya pindah, baru kita enter. Nah, terminnya di sini baru kita minta rubah. Ini net 30, tadi nggak ada perintah ya. Kalau nggak ada perintah seperti ini, silahkan diklik di sini. Terminnya 30 kita gantiin given of day. Lalu sini balance due nya 30, artinya net 30. Kita oke. Nah, sudah berubah sendiri. Selanjutnya kita masukkan invoice-nya, yaitu FP2 FP trip 1201, tanggalnya tanggal 29 bulan 11 2015. Nah di sini biasanya saya dulu itu pernah nyoba ya, kalau kita pakai Desember kadang di sini nggak bisa. Kalau kita pakai bulan 11 ini pakai kontrak ternyata bisa ya. Dulu saya pakai yang konting V18. Selanjutnya sini tetap ini pre-conversion sale, harusnya kita rubah ini saldo awal piutang, lalu kita masukkan 55.000. Nah sini juga ada perbedaan, ini dia BPN, kita nggak disuruh buat tadi, nanti kita buat, kita biarkan pilih yang GSD karena yang akan kita ganti menjadi BPN adalah GSD ini, atau Good and Service Tax nih. Oke, kalau sudah kita record. Nah ini disuruh membuat ternyata ya, jadi ada perintahnya VPN nya kok nggak dimasukkan spesifik akunnya. Nah spesifik akun itu yang ini, linked account Vortex collect, ini kita isi dengan VPN keluaran, dan linked account Vortex bid kita isi dengan VPN masukan. Oke, setelah itu kita klik OK, baru sini kita bisa record ini. Nah ini sudah congratulation aja ya, berarti cuma satu ini yang diisi ya, ini sudah 0. Oke, kita lanjutkan mengisi yang kartu utang, entry saldo kartu utang. Jadi ini kita close. Sekarang kita ke setup balance, supplier balance, ini 3.500. Nah ini kartu utang kok Ria Mebel lagi, harusnya bukan Ria Mebel lagi ya. Kita ke soalnya saja.
Nah, ini yang udah pelangi, jadi kita langsung add purchase, tab, pilih pelangi, enter. Nah, ini terminnya juga ya kita rubah ini jadi COD, jadi N30 seperti tadi. Nah, seperti ini aja. Oke. Lalu PO di sini kita masukkan dengan nomor fakturnya FT titik 131 30, ini tanggal ya, tanggal 30 bulan 11 2015, saldo awal utang. Nah, kita masukkan 3.500. Oke, BPN ya, ada kesalahan lagi nih, kita ketikkan aja di sini biar sama. Nah, dan saya coba dulu, klik BPN lagi. Nah, jadi kalau ada kendala seperti ini BPN nya nggak bulat, ini artinya kalian klik tanda panahnya. Nah, ini di sini yang terdetek tag basicnya itu yang dikenakan 10% 34.09.09,09. Ini kesalahan aplikasi, jadi kita tidak bisa apa-apakan ya, kita harus merubahnya di sini. Teks kita rubah sendiri menjadi 3.500.000. Nah, kita coba record ya, sudah, congratulations. Oke, kita sudah memasukkan order barangnya sudah 0. Selanjutnya kita ke persediaan, kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini ini yang berbeda, harusnya modul ini rapi ya dan lengkap, karena ini banyak perbedaan ya antara yang ada di Oke, langsung saja. Ini untuk menghindari kartu persediaan. Kartu item persediaan berfungsi sebagai pembantu pada akun persediaan, yaitu tempat pencatatan saldo awal dan keluar masuknya setiap item persediaan. Kartu persediaan ini amat penting, jadi dalam pembuatan kartu item persediaan untuk kelompok bahan baku atau bahan penolong akan ditentukan item tersebut akan dibuat persediaan, tetapi tidak untuk dijual. Jadi untuk bahan baku dan bahan penolong itu tidak dijual, tapi digunakan untuk proses produksi. Sedangkan untuk kelompok barang jadi ditentukan item tersebut tidak akan dibuat inventorinya dan akan dijual. Nah, sedangkan untuk yang barang jadi itu kita tidak membeli, kita menjualnya. Nah, ini untuk bahan baku dan penolongnya, ini contohnya, ini caranya ya sama, ada di inventory item list, kita langsung klik new. Nah, di sini kita masukkan contoh, ini kayu apa ini, kayu ramin. Jadi kita masukkan di sini item numbernya K01, tab atau enter, kayu ramin. Nah, yang kita centang di sini hanya dua, I buy this item atau kita membeli, dan yang kedua adalah I inventory this item atau kita menyediakan. Nah, untuk yang I buy this item itu sama, biasanya kita pilih dengan cost of goods sold ya. Kita cari nih. Nah, sedangkan untuk yang I inventory this item kita pilih dengan persediaan bahan baku. Oke, kita lihat ke soal aja biar nggak bingung.
Oke, ini data persediaannya ya, persediaan bahan baku. Oke, di sini persediaan bahan bakunya ada 1 2 3. Sedangkan bahan penolongnya ada 1 2 3 4 dan barang jadinya ada 1. Jadi yang pertama sini adalah kayu ramin dengan kuantitasnya 15 unit. Satuannya ini ya, bukan unit ternyata, meter persegi dengan kuantitas 15 per meter persegi, meter kubik yang M3, dengan harga pokok 1 juta dengan jumlahnya 15 juta. Sedangkan untuk kayu rasa malah ini kuantitasnya adalah 27,5 meter kubik dengan harga pokok 600.000, jumlahnya 16 juta 500. Sedangkan yang bahan baku lainnya adalah jog busa. Jog busanya di sini kuantitasnya 100 meter persegi dengan harga pokok 60.000 dengan jumlah 6 juta. Kita masukkan ini dulu, kita buat dulu. Ini ya, sama ya, buying detailnya harus kita isikan dengan BPN. Nah, buying unit of measure-nya kita samakan dengan ini M3 ini ya, atau meter kubik. Oke, setelah itu baru kita new. Kita buat barang kedua K02 kayu rasa malah. Kita buat yang ketiga J01 jog busa. Oke, yang tadi M3 atau meter kubik, yang ini beda. Yang ini meter persegi. Oke, sudah, kita new lagi. Sekarang kita ke bahan penolong ya. Kita buat AM1. Ini adalah amplas. Buying detailnya kita rubah lagi nih. Pembeliannya kita menggunakan lembar ya, bukan lebar ya. Oke, lalu kita new lagi. Berikutnya adalah CA1 atau cat metalik. Ini buying detailnya kita rubah menjadi kiloliter atau apa ini, KL ini. Lalu kita new lagi, kita buat yang berikutnya CA2 atau cat semprot. Masih sama, satuannya adalah kilo. Berikutnya kita buat lagi DE1 dempul dengan satuan yang sama, lalu kita new. Nah, berikutnya kita membuat persediaan barang jadi. Kita lihat di modul. Nah, ini untuk kartu persediaan barang jadi, ngisinya sama persis dengan barang jadi yang ada di perusahaan dagang. Jadi persis kita isi dengan KG kayu goyang. Nah, ini kursi goyang ya, bukan kayu goyang, kursi goyang. Ini jenang semua, kita pilih ini harga pokok penjualan, ini kita pilih seal biasanya, ini penjualan, dan yang ini persediaan barang jadi. Tadi ada kesalahannya, harusnya yang penolong, bahan penolong pakai ini, persediaan bahan penolong, beda lagi harusnya. Nanti kita benarkan. Oke, di buying detail ini kita ganti buah tadi kalau nggak salah ya, pengukurannya. Nah, selling juga gitu, buah ini kita pilih BPN. Oke, nah itu tidak oke.
ignore aja ini. Oke ya, di sini tadi yang keliru itu yang sini. Ini golongannya amplas ini. Ini harusnya menggunakan persediaan bahan penolong. Ini juga. Intinya samakan dia itu bahannya apa. Oke, selesai pembuatan kartu persediaannya. Biasanya kita sudah selesai gitu aja. Setelah itu kita isi ini dulu ya, entry saldonya, baru kita selesai. Tapi di sini ada pekerjaan lain, yaitu membuat job list departemen produksi dan nanti buat. Oke, kita close. Sekarang kita ke adjust inventory. Oke, kita masukkan. Ini sama aja nih, nggak diapa-apakan, langsung ke tanggalnya. Tanggalnya sini pakai tanggal 1 bulan 12 2015. Ini saldo awal persediaan bahan baku dan penolong. Kita buktikan yang ada persediaannya apa saja. Oke, kita masukkan nominal yang ada di sini. Kita masukkan dari item number yang ada di pertama, kita tab, kita pilih yang kayu ramin. Sini kayu ramin kuantitasnya 15, unit costnya 1 juta. Akunnya kita pilih nomor 1, yaitu persediaan bahan baku. Kedua, sini adalah kayu rasa malah. Kayu rasa malah 27,5. Lalu kuantitas harga unit costnya 600, sama ini persediaannya bahan baku. Berikutnya lagi kita pilih job busa. Job busa ini 100 dengan harga 60.000. Oke, kita pilih akun yang sama, persediaan bahan baku. Selanjutnya kita langsung aja ke yang golongannya amplas atau bahan penolong ya. 5 lembar 8.000. Nah, di sini akunnya kita bedakan, jangan pakai yang bahan baku lagi, kita pakai yang persediaan bahan penolong. Amplas, setelah itu CA1 ini nominalnya 10 dengan harga 80.000. Oke, kita pakai akun yang sama, bahan penolong. Lalu CA2 ini kuantitasnya 2, harga pokoknya 120.000, sama akunnya. Oke, yang terakhir dempulnya kita isi dengan kuantitas 10 dengan harga pokoknya 12.000 dan oke, selesai untuk pembuatan kartu persediaan dari code. Oke, selanjutnya kita lihat modulnya lagi. Oke, berikutnya perintahnya adalah kita disuruh membuat namanya job list. Kita ikuti langkah yang ada di sini, semoga benar ya, seperti tadi lagi ya. Jadi caranya sini adalah list job. Untuk pembuatan departemen, pertama saudara buat header untuk job dan kemudian lengkapi detail untuk di job. Jadi caranya untuk membuat job itu silahkan klik new tadi ya, di bawah sini ada new. Jadi nanti mundur seperti ini. Pertama kalian harus buat header job. Header job ini nama job numbernya adalah
produksi ya, atau prod ya. Lalu job name-nya kita enter dulu. Job name-nya departemen produksi. Selanjutnya deskripsinya di sini adalah memotong kayu dan merakit kursi. Oke, sudah gitu aja. Lalu kita klik new lagi aja ya. Lalu kita pilih yang detail, karena perintahnya sini kita melengkapi detail. Nah, detailnya itu ada dua, departemen 1 dan departemen 2. Departemen 1 adalah assembling dan yang kedua adalah finishing. Oke, kita masukkan job numbernya departemen 1, kode job, lihat di soal ini, kita enter atau tab. Nah, itu sub job of ini kita pilih yang headernya tadi, prod atau produktif ya, produksi ya, departemen produksi. Job name nya kita pilih, kita ketik dengan departemen assembling. Setelah itu kita isi departemen assembling, deskripsinya diisi dengan memotong dan merakit kursi goyang. Harusnya ya di sini hanya memotong saja, nanti yang di deskripsinya finishing merakitnya gitu. Jadi assembling ini kita membuat bahan-bahan sampai dalam bentuk setengah jadi, di finishing baru kita membuat kursi goyangnya ya. Jadi ini kita pilih satu aja, memotong dulu. Oke, sudah gitu aja. Berikutnya kita klik new, kita buat departemen yang kedua. Sini sub job of nya kita pilih yang sama. Nah, job name nya kita isi dengan departemen finishing. Nah, di sini deskripsinya adalah merakit kursi goyang. Oke, selesai. Berikutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat job list atau daftar pekerjaan. Jadi karena kita menggunakan proses ya, atau harga pokok proses, artinya kita menggunakan dua departemen. Departemen yang pertama digunakan untuk membuat barang setengah jadi dengan cara proses assembling. Lalu yang departemen 2 adalah departemen finishing, yaitu merakit menjadi kursi goyang yang siap untuk dijual. Oke, berikutnya kita close. Kita ikuti modul lagi. Di sini kita disuruh memeriksa kebenaran data akuntansi. Ini sudah pernah kita lakukan dan lebih simpel memang daripada ini ya. Jadi langkahnya cukup gini aja, setup, berikutnya klik company information. Udah gitu aja. Nah, kalau ini maksudnya untuk kejelasan kepentingan audit ya, atau auditor. Kalau ini caranya command center account, company data auditor ya, company data auditor, company data auditor. Sini ada underscore reconciliation, akun yang perlu direkonsiliasikan, ada transaction review, ada company file overview ini. Jadi ini, dan ada tax inspection review. Nah, ini biar centang, ini kita lakukan run review. Nah, ini sudah benar semua ya. Berikutnya kita klik next coba. Nah, isi lagi ini ya, ini perlu ditanyakan nih, tagment variannya purchase ini ada,
lalu tag kode exception invoice transaction nggak ada juga, reconcile tag kode juga tidak ada. Oke, ini saja. Oke, jadi itu perbedaan antara setup awal pada Mayop di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur menurut modul ini terlalu rancu ya, jadi kita harusnya urutnya setelah membuat akun kita harusnya list tag kode, kita ganti GST nya menjadi PPN. Setelah itu baru kita boleh ke ini setup balance, account opening balance. Setelah selesai baru kita setup linked account ini. Nah, setelah itu selesai semuanya, berikutnya di linked account ini harusnya ada terminnya. Sini terminnya harus kita rubah. Nah, akhirnya di sini ya kayak gini. Karena Mayop itu satu langkah ya, jadi harus urut, harus rundut. Kita nggak boleh selesai sudah transaksi kita balik lagi. Akhirnya kita manual, setiap terjadi transaksi kita harus bolak-balik merubah terminnya agar menjadi N30 atau N30 tadi. Oke, jadi itu ya kekurangan dari modul ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.